Oke, halo teman-teman, semoga selalu sehat. Di video kali ini melanjutkan dari analisis varians yang satu jalur. Nah, ini merupakan pendalaman dari statistika 2 yang pertemuan ke-10. Kalau pada pertemuan ke-10 yang lalu, kita sudah belajar tentang analisis varians 2 jalur, tetapi secara manual dan teori saja. Nah, ini adalah pendalaman dari pertemuan 10 itu. Jadi kita di video ini akan belajar mendalami ANOVA 2 jalur dengan menggunakan SPSS begitu. Nah, sebelum kita langsung ke contoh kasus, kita review sebentar, yakni tentang ANOVA 2 jalur. Nah, ANOVA 2 jalur itu pada dasarnya adalah analisis varians yang digunakan untuk mengukur dua faktor sekaligus gitu. Kalau satu jalur kemarin kan ada dua kelompok, tapi faktornya hanya satu. Misalnya yang dicontohkan kemarin kan ada kecenderungan depresi yang merupakan variabel terikat yang diuji perbedaannya dengan kepribadian yang mana kepribadian ini memiliki 4 macam gitu. Nah, itu kalau satu jalur itu ada satu faktor yang memiliki 4 macam kelompok gitu. Nah, kalau 2 jalur ini ada 2 faktor yang menjadi yang menjadi pengujinya itu nanti akan ada 2 faktor. Maka itu analisis 2 jalur atau two-way ANOVA ini nanti biasanya disebut dengan uji faktorial gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui perbedaan antara beberapa kelompok dari variabel faktor ini dan juga untuk mendeteksi apakah ada interaksi antara dua faktor tersebut gitu. Nah, semacam itu. Nah, syarat-syaratnya adalah ini. Jadi, syarat yang pertama, data residualnya itu harus berdistribusi normal. Jadi, kita harus juga menggunakan uji normalitas juga. Terus kemudian populasi dari varian data itu juga harus homogen. Maka itu kita juga menggunakan uji homogenitas. Kemudian syarat yang ketiga adalah sampel berasal dari kelompok yang berbeda dan tidak berpasangan. Karena sama ANOVA atau analisis varians itu kan sekali lagi merupakan pengembangan dari independent sample t-test. Nah, pengembangan dari independent sample t-test yang ada ANOVA ini ada dua, yang ada satu jalur, yakni ada satu faktor saja, dan juga ada dua jalur atau dua arah, yakni ada yang itu dua faktor gitu. Jadi mereka berasal dari kelompok yang tidak berpasangan. Jadi tidak ada pengukuran berulang dalam ANOVA dua arah ini. Kemudian variabel terikat itu harus berskala interval atau rasio. Jadi variabel Y-nya itu harus berskala interval atau rasio sama dengan ANOVA satu jalur. Yang variabel Y-nya adalah variabel yang skalanya interval atau rasio. Tetapi variabel bebasnya kita bisa menggunakan skala kategorial atau ordinal gitu. Semacam itu syaratnya. Nah, contoh kasusnya ini. Seorang peneliti ingin mengetahui kemampuan bina diri ABK. Kemampuan bina diri ABK kita jadikan variabel Y. Variabel terikat, yang mana nanti skornya harus merupakan data yang sifatnya interval atau rasio. Kemudian dilihat kemampuan bina diri ABK-nya ini dilihat berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Jenjang pendidikan terakhir orang tua menjadi satu faktor pertama dan juga jenis kelamin dari ABK. Jadi ada dua faktor yang dijadikan dasar gitu. Jadi yang dijadikan dasar untuk melihat kemampuan bina diri ABK ada dua faktor, yakni berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan juga jenis kelamin dari ABK gitu. Nah, kalau misalnya ANOVA satu jalur itu hanya satu, jadi kemampuan bina diri dilihat dari berdasarkan jenjang pendidikan, yang mana jenjang pendidikan itu ada macam-macam semacam itu. Tapi ini ada dua gitu teman-teman ya. Nah, faktor jenjang pendidikan itu ada 3 level, yakni ada SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian yang faktor jenis kelamin ABK ini ada dua, yakni laki-laki dan perempuan gitu. Nah, peneliti tersebut mengumpulkan
ada 14 anak yang dikumpulkan, yakni ada 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan, kemudian dilihat skor kemampuan bina dirinya. Mereka menggunakan activity of daily living skill gitu. Nah, skornya yang didapat itu ini. Ini adalah skor yang datanya sifatnya rasio gitu kan. Jadi untuk yang laki-laki, untuk anak laki-laki, untuk ABK yang laki-laki dengan pendidikan orang tuanya yang SMP itu skornya demikian. Untuk anak yang laki-laki dengan pendidikan orang tuanya SMA itu di sebelah sini. Dan untuk anak laki-laki yang pendidikan orang tuanya perguruan tinggi itu ini. Gitu. Kemudian untuk yang perempuan itu, oh sorry, bukan 14, berarti ada 7 kali. Ada 14 kali 3, 14 kali 3, 28, nah itu ada sekitar 32-an, 32-an subjek gitu. Kemudian untuk yang perempuan yang orang tuanya SMP ini, perempuan yang SMA ini, dan perempuan yang PT itu ini gitu. Jadi datanya yang diperoleh, data kemampuan bina dirinya yang diperoleh itu sedemikian gitu. Nah, kemudian mari kita selesaikan dengan kita merumuskan hipotesisnya. Nah, hipotesisnya berarti ada 3 hipotesis, yakni apakah ada perbedaan kemampuan bina diri ABK berdasarkan yang pertama adalah jenjang pendidikan terakhir orang tua. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan kemampuan bina diri ABK berdasarkan jenis kelamin dari ABK itu sendiri. Kemudian yang ketiga, apakah ada interaksi antara jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin ABK dalam menentukan kemampuan bina diri ABK gitu. Jadi ada 3 hipotesis yang bisa kita rumuskan untuk kasus ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial SPSS, kita alangkah lebih mudah jika memodifikasi data ini dalam bentuk Excel gitu. Jadi kita melakukan pengkodean, alangkah lebih enak kalau kita melakukan pengkodean. Jadi yang pertama kita lakukan pengkodean untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua. Yang SMP kita kasih kode 1, SMA 2, dan PT 3. Kemudian yang pengkodean untuk jenis kelamin, yang laki-laki 1, yang perempuan 2. Gitu. Itu untuk mengkuantifikasikan sehingga kita bisa memasukkan itu ke SPSS. Gitu. Karena kan kalau SMP, SMA, PT, laki-laki, dan perempuan kan belum dalam bentuk kuantifikasi dan tidak bisa dimasukkan ke SPSS. Gitu kan. Nah, setelah kita memberikan kode, kita masukkan ke Excel. Alangkah lebih enak kalau kita pakai Excel sih. Nah, ini saya buka file Excel-nya. Ini kan sudah ada data yang tadi, laki-laki, perempuan, kemudian laki-laki, perempuan, dan jenjang pendidikan gitu kan. Nah, kita di sini nanti akan ada 3 tabel. Jadi ada tiga tabel ya. Ini yang pertama tabelnya variabel terikat, kemudian ada 2 faktor ya. Ini faktor jenjang pendidikan dan faktor jenis kelamin. Berarti di sini kita buat tabel yang pertama, tabel variabel terikatnya dulu, bina diri. Ada tabel bina diri, kemudian yang kedua ada tabel pendidikan, kemudian yang ketiga ada tabel kelamin, jenis kelamin, gitu kan. Ya, jadi ada 3 tabel ini. Nah, untuk bina diri, ini skornya ini, berarti kita cari bina diri yang SMP dulu. SMP tadi kan skornya 1 nih. Berarti kita pindah dulu, yang laki-laki dulu ya. Copy, kemudian kita pastekan ke sini, pendidikannya SMP. SMP tadi kan kodenya 1, berarti kita kasih angka 1. Gitu. Kemudian yang laki-laki SMA, laki-laki yang pendidikan orang tuanya SMA kita kopikan, kita pindah ke sini, kita kasih kode 2. Itu, kemudian yang PT, laki-laki PT, kita masukkan, kita kasih kode 3. Tuh, ini sudah. Nah, untuk yang laki-laki sudah. Laki-laki tadi kan simbolnya untuk kelaminnya laki-laki 1, berarti kita kasih kode ini 1 semua. Gitu. Nah, terus habis itu kita ke perempuan. Untuk yang perempuan SMP, kita pindahkan ke sini, kita kasih kode 1.
Kemudian untuk yang perempuan SMA kita pindah juga. Kita kasih kode 2. Dan yang PT, perempuan PT, kita kasih kode 3. Oke. Nah, untuk yang perempuan tadi kodenya 2. Jadi kita kasih kode 2 di sini. Oke. Nah, kita sudah dapat ini. Kita sudah dapat kuantifikasi dari apa namanya? Dari data yang sudah didapatkan oleh peneliti itu gitu. Nah, dari sini baru kita masukkan ke SPSS-nya gitu. Kita bisa memasukkan ke SPSS-nya, kita buka SPSS-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik variabel view dulu, teman-teman. Jadi di variabel view, langkah selanjutnya benar kan? Kita ke variabel view. Nah, ini ikuti langkah nomor 1 ini. Buka SPSS, klik variabel view, kemudian isikan nama dan definisikan variabel. Jadi ada 3 variabel, yakni kemampuan bina diri, pendidikan ortu, kemudian jenis kelamin. Gitu. Kita isikan ya. Pertama kita isi bina diri. Kemudian type-nya numerik, width-nya ini, desimalnya 0, labelnya non, terus labelnya kemampuan bina diri. Oke. Terus habis itu values-nya 0 ini dan scale. Oke, kemudian yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan numerik ini ganti 0. Ini pendidikan ortu gitu. Values-nya karena tadi ada kode, kita masukkan di sini. Jadi untuk yang satu ini adalah SMP, kode 1 SMP, values 2 ini untuk SMA. Terus yang kode 3 ini adalah untuk yang PT. Itu kita add. Dan kita oke. Sudah. Dan ini adalah skalanya adalah nominal. Ya nominal. Betul kan nominal? Oke, dimasukkan nominal. Terus habis gitu pendidikan, terus jenis kelamin. Kelamin kita numerik, ini 0. Terus habis itu ini jenis kelamin. Terus karena jenis kelamin juga ada kodenya, kita masukkan 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Oke, dan ini juga nominal juga. Oke, selesai. Kemudian kita klik data view-nya. Nah, di data view sudah ganti nih bina diri, pendidikan, kelamin. Nah, setelah itu baru kita pindahkan. Jadi dari file Excel tadi, ini langkah kedua. Dari file Excel yang tadi kita tinggal kopikan untuk kita pindahkan ke sini. Gitu. Nah, dengan ini kita sudah siap untuk melakukan analisis variance 2 jalur gitu. Kita klik analyze, kemudian kita klik general linear model, general ya, benar kan? Kita klik general atau generalize. Oh, general linear model, betul. Dan kita klik univariate. Mana tadi? Kita klik analyze, general linear model, terus kita klik univariate. Nah, terus habis itu, oh sorry. Oh benar, kita masukkan ke univariate. Nah, kemudian akan muncul ini. Yang ini dependent variabelnya kita masukkan ke bina diri. Kemudian yang fix vektornya kita masukkan ke sini. Itu kan? Kemudian kita klik option. Di option ini yang pendidikan, kelamin, dan kelamin bintang kelamin kita masukkan ke display min swarm. Kemudian yang di display kita harus centang yang deskriptif statistik sama homogeneity test. Karena kita ingin melihat homogenitasnya juga. Gitu. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, setelah itu kita sudah keluar nih
keluar apa namanya outputnya, gitu teman-teman. Simpel kan? Sudah, kita klik option. Ini langkah keempat sudah. Kemudian langkah kelima juga sudah dimasukkan dan sudah ada outputnya. Ini outputnya. Kita coba interpretasikan satu-satu dari output ini. Output ini sudah saya pindah ke mana? Ke PPT. Jadi kita kembali lagi ke PPT untuk belajar melihat outputnya. Nih, output pertama itu adalah between subject factors. Nah, between subject factor ini adalah bentuk deskriptif, bentuk statistika deskriptif dari data-data yang sudah kita masukkan gitu. Ini kan memuat dari hasil-hasil. Jadi ada pendidikan orang tua itu kan kode 1 untuk SMP ada 14, kode 2 untuk SMA itu ada 14 dan kode 3 untuk PT itu ada 14. Kemudian yang untuk jenis kelamin, kode 1 laki-laki ada 21, kode 2 perempuan ada 21 gitu. Jadi ini adalah apa namanya? Adalah deskripsi dari data yang sudah kita teliti gitu. Nah, yang kedua ini adalah deskriptif statistiknya. Jadi ini deskriptif statistiknya ini memuat rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing data. Jadi ada yang dari pendidikan orto dan jenis kelamin, ini rata-ratanya demikian dan standar deviasinya sekian. Yang SMP ini SMP yang laki-laki sekian, SMP perempuan sekian, SMA laki-laki sekian, SMA perempuan sekian, PT laki-laki sekian, PT perempuan sekian, kemudian yang total yang laki-laki dan perempuan sekian. Jadi ada rata-ratanya ini ada 58 sekian ini. Jadi ini adalah rata-rata dari masing-masing data yang sudah kita analisis gitu. Jadi totalnya ada 42. Oh iya sih, 7 kali 4 itu kan jadi ada 7, ada 14 kali 3, 14 kali 3 itu 42, benar nggak 32, sorry ya. Kemudian yang ketiga ada Levens test of equality of error variance. Nah, Levens test ini digunakan untuk melihat apakah varian-varian itu, varian dari variabel terikat ini tadi, itu memiliki varian yang sama atau tidak, atau homogen atau tidak gitu. Nah, berdasarkan Levens test of equality-nya, kita bisa melihat bahwa signifikansinya adalah 0,748. 0,748 itu kurang dari atau lebih dari 0,05, kita bandingkan dengan pengambilan keputusan ini. Kalau misalnya lebih besar dari 0,05, maka homogen. Dan kalau kurang dari 0,05, maka itu heterogen atau berbeda. Jadi, kalau 0,748, maka itu lebih dari 0,05. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa varians dari variabel terikat dari kemampuan bina diri itu adalah sama atau homogen. Maka itu kita bisa melakukan analisis, kita bisa menginterpretasikan uji analisisnya ANOVA 2 jalur gitu. Begitu, kemudian yang keempat, output yang keempat itu adalah test of between subject effect. Nah, ini nanti yang akan kita lihat. Ini nanti yang akan kita lihat akan kita lihat perbedaannya dan signifikansinya, dan ini adalah tabel yang kita gunakan untuk mengambil keputusan dan menguji hipotesis kita diterima atau tidak gitu. Jadi di tabel ini itu ada 6 kolom. Kolom pertama adalah faktor apa saja sih yang terdapat dalam variabel gitu. Jadi ada pendidikan, kelamin, dan kelamin pendidikan gitu kan. Kemudian yang kedua ini adalah jumlah kuadrat dari faktor-faktor itu. Kemudian yang ketiga adalah derajat degree of freedoms atau derajat kebebasannya. Kemudian ini adalah rata-rata kuadratnya, jadi rata-rata kuadrat, dan kelima adalah F hitungnya, seberapa besar perbedaannya. Kemudian yang ini adalah nilai signifikansinya, yang nanti akan kita lihat apakah ini signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau kurang dari 0,05, sehingga kita bisa menyimpulkan ini hipotesis kita bisa diterima atau ditolak gitu. Nah, dari penjelasan ini kita langsung ke sini. Ini masih sama, masih ke 4.
Jadi masih lanjutannya, dasar pengambilan keputusannya ini teman-teman. Jadi ada dasar pengambilan keputusan, kalau misalnya nilai signifikansi ini kurang dari 0,05, maka ada perbedaan. Kalau misalnya ini lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan, gitu ya. Ini adalah dasar pengambilan keputusan yang harus kita pegang. Nah, maka itu kalau misalnya dilihat dari dasar pengambilan keputusan dan dibandingkan dengan nilai signifikansi, maka akan kita peroleh tiga kesimpulan yang itu merupakan hipotesis kita di awal tadi. Hipotesis kita di awal tadi kan adakah perbedaan kemampuan bina diri berdasarkan jenjang pendidikan ortu, kemudian kemampuan bina diri berdasarkan jenis kelamin ABK, dan interaksi antara jenjang pendidikan dan jenis kelamin dalam menentukan kemampuan bina dirinya ABK gitu. Nah, jadi yang pertama kita lihat dari kemampuan bina diri berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi ini kita lihat yang ini, pendidikan kita lihat signifikansinya adalah 0,000. Jadi 0,000 itu kurang dari 0,05, maka hipotesis kita diterima. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan kemampuan bina diri berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi mungkin semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin baik kemampuan bina dirinya, atau semakin rendah pendidikannya, semakin rendah pula kemampuan bina dirinya. Jadi ada perbedaan itu. Terus habis itu yang kedua, jenis kelamin. Nah, kelamin kita lihat signifikansinya adalah ini, 0,685. 0,685 itu lebih besar dari 0,05. Jadi hipotesis kita ditolak. Hipotesis kita di awal kan ada perbedaan kemampuan bina diri berdasarkan jenis kelamin. Ternyata itu ditolak. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kemampuan bina diri berdasarkan jenis kelamin. Jadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tidak menentukan bagus tidaknya kemampuan bina diri dari ABK itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antara jenjang pendidikan dan jenis kelamin dalam menentukan kemampuan bina diri. Kita lihat signifikansinya adalah 0,490 yang itu lebih besar dari 0,05. Jadi hipotesis juga ditolak. Jadi kesimpulannya, jadi tidak ada interaksi antara pendidikan terakhir ortu dengan jenis kelamin dalam menentukan kemampuan bina diri. Semacam itu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi ini sih tabel yang paling penting untuk melihat analisis varian. Jadi dari dua faktor ini kita bisa melihat ini teman-teman, semacam itu. Nah, untuk tabel yang terakhir ini adalah tabel deskriptif nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Jadi tadi ada variabel pendidikan orang tua, kemudian ada jenis kelamin dan juga pendidikan orang tua versus jenis kelamin. Ini itu hanya tampilan secara deskriptif bahwa minusnya berapa, standard of error-nya berapa, kemudian nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa untuk masing-masing. Begitu. Itu marginal means-nya semacam itu teman-teman. Jadi ini yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan analisis varians dua jalur. Begitu, sudah selesai. Begitu, jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami analisis varians yang dua jalur dan bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan menggunakan SPSS ketika teman-teman mendapatkan kasus analisis varians dua jalur. Begitu. Semoga video ini membantu dan selamat belajar, selamat mempelajari video ini. Saya akhiri. Terima kasih.